yang secara spesifik perintah Rasul, nanti kalau kalian ikhtiar sedekahlah, selesai. Nanti kalau kalian ikhtiar irsalan, lawan sedekah irsal, selesai. Atau sahabat A menceritakan ketika Rasul ikhtiar, posisi tangan beliau sedekah, selesai. Atau cerita sahabat ketika Rasul iktidal, posisi tangan irsal, selesai. Enak. Tapi karena belum ditemukan dalil yang spesifik, maka bagaimanapun ulama ijtihad. Kira-kira Rasul itu sedekah atau irsal. Alhamdulillah ada kata sepakat. Kata sepakatnya itu kalau tidak ditemukan dalil yang spesifik, kembali kepada asal sholat. Sepakat. Yang belum sepakat, lah asal sholat itu apa? Sedekah atau irsal? Ini jadi akar masalah. Alhamdulillah, hasil membaca banyak referensi, saya temukan orang yang berpendapat asal sholat itu sedekah punya 5 dalil yang saya ketahui. Yang pertama, hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ma'syaral anbiya, sesungguhnya kami para nabi, umirna, diperintah, jelas yang memerintah Allah, an-mu'ajjila iftarana, untuk menyegerakan berbuka kami, wa nu'akhiru suhurana, mengakhirkan makan sahur, wa nadhu'a, dan kami para rasul diperintah Allah meletakkan aimanana, tangan kanan kami, ala shimalina fis sholat, ketika sewaktu dalam kondisi sholat. Masya Allah, hadisnya dikeluarkan oleh Ibnu Hibban nomor urut 1170, Daruqutni jilid 1 halaman 284, hadis nomor 3, Tabrani dalam Awsat 1844, Abu Daud Toyalisi bukan Sijistani dalam musnadnya nomor urut 2655. Atas dasar hadis ini kita paham sholat itu bukan hanya difardukan untuk kita, ternyata juga difardukan para rasul sebelum Nabi Muhammad. Dahulu kanjeng Nabi, semua para rasul yang mendapatkan syariat sholat diperintah oleh Allah untuk sedekah. Itu yang dijadikan acuannya. Panjenengan setuju, tidak setuju, tidak apa-apa, boleh komentar. Kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Wa Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, kana nasu, adalah umat manusia, yu'maruna,
ma'muruna, diperintah. Jelas yang memerintah adalah Rasul. Ayyadul ar-rajulu al-yadal yumna, agar meletakkan tangan kanan ala dhira'ihil yusra fi sholat, sewaktu sholat. Nanti kalau kajiannya tematik, kadang telapak tangan itu diletakkan di atas telapak tangan kiri, kadang pada pergelangan, kadang ini pada lengan. Dan ada hadis mendekatkan tangan kanan pada tangan kiri. Tidak tahu Bapak Rasul pada waktu itu kedinginan atau tidak perlu. Yang penting tuntunannya seperti itu. Sholat, sewaktu dalam sholat, umum juga. Jadi asal sholat itu dianggap sedekah. Kemudian saya temukan lagi hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ra'aniya, aku disaksikan siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad wada'tu simali ala yamini fi shalah. Waktu itu saya meletakkan tangan kiri saya pada telapak kanan saya atau tangan kanan saya. Waktu itu saya disaksikan oleh Rasul. Fa'ala biyamini, tangan saya dipegang oleh Rasul. Wa wada'ahu ma'ala simali, dibenarkan oleh Rasul, bukan tangan kiri yang di atas, tangan kanan yang di atas sewaktu sholat. Hadisnya selalu sahih, kalau nggak sahih kewajiban saya menjelaskan kenapa kok tidak sahih. Dikeluarkan Abu Daud nomor urut 755, Nasai 888, Ibnu Majah 811. Kemudian hadis yang keempat, ini profesornya sholat, Wa'il bin Hujr. Apa yang tidak diceritakan oleh Wa'il bin Hujr ini? An Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu qala, panjang hadisnya, saya singkat, yang terkait dengan masalah kita. Hatta sehingga ro'a itu aku saksikan ibhamahu, ibu jarinya, qoriban min udhunaini, dekat dengan telinganya. Bahasa kasarnya diangkat sejajar daun telinga. Sumal tahafa bisaubihi, kemudian beliau melipat dengan kainnya, dengan gamisnya. Karena gamis zaman Rasul itu wujudnya lembaran kain. Jadi bukan seperti baju kita ini, mesti jahitnya kapan penemuannya. Itu iltahafa bisaubihi summa wada'a yadahu yumna, kemudian meletakkan tangan kanan ala kaffihi, pada telapak tangannya yang kiri, fi sholat, sewaktu dalam sholat. Obado biyamini ala simalihi, dalam riwayat yang lain. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim 401, Abu Daud 726, 727, 737, Tirmidzi 292, Nasai terulang berapa kali ini, 879, 887,
1102. Ibnu Majah terulang 2 kali 810, 867. Ahmad terulang 4 kali 18.869, 18.870, 18.890, 22.017, 18.869, 18.870, 18.890, 22.017. Alhamdulillah hadisnya sahih. Yang kelima sekarang, yang terakhir, hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah bin Rafi' al-Zuraqi. Qala dakhala masuklah rajulun, seseorang, jelas seorang sahabat, karena dia menyaksikan Rasul, al-masjid, ke masjid. Kita yakin jelas ini Masjid Nabawi. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan fi nahiyatil masjid. Waktu itu Rasul sedang duduk di salah satu arah di dalam masjid. Ini kebiasaan Rasul begitu. Kalau tidak ada kerjaan, ya ke masjid. Maka para sahabat kalau ingin ketemu Rasul gampang, pergi ke masjid. Kalau Rasul tidak ada perang, tidak ada apa, insya Allah ketemu. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah dawuh, sumayakul, kemudian supaya dia berucap, sami Allahu liman hamidahu, hatta yastamiya qa'iman, sehingga dia tegak dalam posisi berdiri. Fa idza rafa'ta ra'saka, kalau kamu mengangkat kepalamu, fa'akim salbaka, tegakkan yang namanya tulang punggungmu itu, hatta tarji'al idhamu ila mafasiliha, sehingga tulang-tulang itu kembali ke posisinya semula. Sebelum rukuk, pada waktu itu kan sedekah. Ketika bangkit, supaya kembali tulang susuknya itu ke tempat semula. Berangkat dari hadis-hadis seperti ini, mereka menyimpulkan, oh, asal sholat itu sedekah. Kapan tidak sedekah? Kalau ada dalil pengkhususan. Apa saja dalil pengkhususan? Ketemu dalam hadis, kalau rukuk Rasul tidak sedekah. Ternyata apa? Tangan ini diletakkan pada lutut. Dikeluarkan pengkhususannya. Tidak sedekah kalau dalam rukuk. Ada dalil lain yang mengkhususkan, ada. Ketika Rasul sujud, ternyata tidak sedekah, meletakkan tangan di bumi. Dikhususkan lagi, kecuali sujud tidak sedekah. Ada lagi, ada ketika tasyahud, tangan itu tidak sedekah, tapi apa? Telapak tangan boleh diletakkan pada lutut kanan, boleh pada paha kanan. Telapak tangan kiri boleh pada lutut kiri, boleh pada paha kiri. Dikhususkan lagi. Ada lagi hadis, tidak ada. Kalau gitu, selain yang dikhususkan, kembali ke asal sholat adalah apa? Sedekah. Itu ceritanya. Jadi saya tidak kaget
Kalau ada teman saya, tidaknya kok sedekah. Pola pikirnya seperti itu. Dalil yang digunakan juga seperti itu. Kira-kira kalau ada teman kita yang sedekah punya dalil-dalil seperti ini, andaikan menurut panjenengan masih keliru misalnya, clearnya di mana? Monggo didiskusikan. Saya tidak setuju, boleh. Kenapa tidak setuju? Karena gini-gini, boleh. Monggo. Ada yang kasih komentar? Barangkali keliru misalnya. Kalau diam berarti tanda setuju. Kalau tidak setuju, mestinya harus angkat bicara. Gitu. Enak kalau ilmu kita luas. Tidak cepat menyalahkan orang lain. Boleh jadi orang yang kita salahkan lebih baik daripada kita. Belum tahu saya kalau ada dalil lainnya. Saya sudah berupaya menghimpun seluruh hadis yang dipakai oleh mereka dari berbagai referensi, pelacakan langsung dalam hadis. Karena rata-rata di referensi saya temukan paling 3 dalil. Gak puas, cari yang lain biar lebih sempurna. Sekarang pendapat yang kedua, sepakat kalau tidak ada dalil yang spesifik, kembali ke asal. Menurut pertama, asal salat itu apa? Sedekah. Nah, kelompok yang kedua saya sering tidak menunjukkan pendapat siapa itu. Bagi kita bukan siapanya, tetapi argumentasinya. Nanti kalau dijelaskan ini pendapatnya fulan, pinter nih sampai fulan. Apalagi sudah kadung fanatik kepada imamnya. Kayak pendapat orang lain dianggap tidak. Na'udzubillahi min dzalik. Argumentasinya asal salat itu irsal apa? Argumentasinya seluruh dalil itu orang sedekah itu karena diperintah. Kalau tidak diperintah, tidak boleh sedekah. Maka orang sebelum sholat itu asalnya irsal. Begitu. Kenapa sedekah? Karena diperintah. Andaikan tidak ada perintah, asalnya itu adalah irsal. Jadi dasarnya karena tidak ada tuntunan. Maka kembalinya ya asal sholat sebelum orang takbiratul ihram. Ini kan kira-kira. Ini namanya wilayah ijtihad. Begitu, ini gara-garanya tadi belum ketemu hadis yang spesifik itu. Akhirnya jadi beda pendapat. Sekarang apa konsekuensinya? Nah, ini yang menarik sebagai bahan analisa. Oke, bagi teman-teman yang yakin asal sholat sedekah, perlu diberitahu gerakan yang belum ditemukan dalil spesifik bukan hanya ini. Duduk antara 2 sujud belum ditemukan. Monggo kalau ada yang pernah menemukan. Entah instruksi Rasul kalau nanti duduk antara 2 sujud, letakkan tangan kamu gini atau sedekaplah, tidak ketemu. Cerita sahabat tentang duduk antara 2 sujudnya Rasul juga belum ditemukan. Berarti apa?
kembali ke asal. Asalnya apa? Sedekah. Begitu konsekuensinya, begitu. Jadi nanti kalau ini karena sedekah, duduk antara dua sujud juga apa? Sedekah. Dan boleh dikiaskan. Oh sudah ada nasnya kok dikiaskan. Gimana Ustaz kalau dikiaskan dengan duduk tasawuf? Nggak boleh. Kalau sudah dapat dalil nggak boleh lain kias. Itu konsekuensi. Saya yakin Ustaz asal sholat sedekah ya semoga sebagai konsekuensi. Kalau tidak ada dalil yang spesifik kembali ke asal, kembali sedekah. Maka nanti kita tidak ditemukan yang spesifik asal sholat sedekah. Duduk antara dua sujud belum ditemukan dalil sedekah lagi. Begitu. Bagus, itu namanya konsisten. Berbeda kalau asal sholat itu irsal, maka nanti apa? Kalau yang namanya i'tidal supaya tetap apa? Irsal. Karena meyakini asal sholat itu adalah irsal. Konsekuensinya duduk antara dua sujud juga harus irsal. Waduh, kalau kita praktek ini berhadapan dengan hadis, itu duduknya orang yang sedang dianggap oleh Allah, duduknya setan gitu. Nah karena duduk seperti tidak boleh, terpaksa dikiaskan dengan duduk tasawuf. Karena tidak boleh, terpaksa menggunakan kias, analogi dengan duduk tasawuf. Duduk tasawuf jelas nanti telapak tangan kanan pada paha atau lutut kanan. Itu ceritanya. Jadi yang sedekah tidak ada halangan. Memang ada larangan orang duduk sambil sedekah, tidak ada. Maka sebagai komitmennya nanti duduk antara dua sujud, tangannya supaya apa? Sedekah kembali yang diyakini asal sholat itu apa? Sedekah. Bagi yang yakin awal sholat itu irsal, seharusnya duduknya juga irsal. Kok dikutuk seperti ini oleh Rasul? Gak berani, terpaksa menggunakan ijtihad yang namanya analogi atau kias. Dikiaskan dengan duduk apa? Tasawuf. Itu ceritanya, dan saya bukan tipe orang yang mendoktrin. Maka mohon maaf, kesimpulannya gimana Ustaz? Ya disimpulkan sendiri. Kalau tidak ada a priori, tidak ada fanatik kepada gurunya, gampang kok Allah memberi ilham ketek. Kok mantep ada di sini ya bismillah. Ya Allah, andaikan keliru saya ijtihad, tetap nanti dapat satu pahala dari Allah. Kalau benar, mudah-mudahan mendapatkan dua pahala. Itu gambaran cara saya untuk menjelaskan masalah khilafiyah. Maka orang yang tidak mengikuti sejak awal sampai akhir, kesannya membingungkan. Yang ikut dari awal sampai akhir saja bingung, apalagi hanya mengikuti pertama tok keluar, atau baru datang tidak mengikuti dari awal. Ya tidak apa-apa, ceramah Ustadz itu bulat, ya tidak apa-apa. Ya harus bulat gini Mas. Kalau gak gini, muter-muter begini, nanti sampai ganti balik bingung lagi. Ganti balik dengan pendapat yang bingung lagi.
Dengan seperti ini kita paham, oh teman saya sedekah karena meyakini asal sholat itu adalah sedekah. Tapi kenapa waktu duduk kok tidak sedekah? Didiskusikan. Oh teman saya irsa, kenapa kok irsa? Alasannya begini. Yakin dengan alasan dia amalkan, Masya Allah. Karena apa? Mohon maaf, ada yang nginceng si Ustadz itu sedekah atau tidak. Begitu Pak, tidak boleh Bapak-bapak, ibu-ibu sholat ikuti saya, tidak boleh. Saya jadi teringat teman saya itu levelnya sudah kiai Pak, santrinya banyak, Masya Allah. Terkejut saya ketemu sama-sama menguji UNC dulu itu, ujian negara cicilan. Saya bawa ke rumah saya, terkejut, sholatnya sudah takbiratul ihram tidak angkat tangan, i'tidal tidak angkat tangan. Saya tidak boleh nyalakan, tapi kan ingin tahu kok berubah sekarang sholatnya gitu. Jawabannya menarik, benar. Saya berubah sepulang dari ibadah haji. Oh gitu. Ceritanya gimana? Kita ingin tahu. Selama itu selalu berupaya sholat di belakang imam. Bohong saya bilang. Kenapa bohong? Di belakang imam itu imam badal, tidak boleh. Loh, tidak agak mirip. Oh percaya lah ya. Percaya. Terus ya sampai saya tidak ada imam-imam yang angkat tangan itu, tidak ada gitu. Kok bisa? Padahal imam sana itu pasti bawa yang namanya jubah khusus, tidak ada dijual di pasaran, sehingga dari jauh datang itu muadzin tahu, oh itu imamnya sudah. Orang pakai jubah seperti itu angkat tangan, kok bisa sampai melihat? Oh, walaupun pakai jubah, kalau angkat tangan masuk katanya, oh ya sudah ngalah, sudah, ya gitu ngalah. Oh berarti dia berubah karena oknum, bukan karena tutur. Saya coba kembangkan pertanyaan, sampai pernah tanya kepada imam, tanya apa? Jangan-jangan berpenyakit asam urat. Saya sendiri hampir setengah bulan tidak bisa angkat tangan. Wah, gak sampai samola. Nah itu problemnya gitu. Itu masalahnya. Berarti sampai berubah karena melihat bukti. Mestinya berubah itu mengkaji dalilnya gimana. Mungkin kok lebih baik ini, silakan. Tidak bisa. Belum lagi nanti ada kaidah